Maka adakah Tuan takut bahwa saya ini termasuk orang yang menolong orang-orang zalim? Menjawab Ibnul Mubarak, tidak. Sesungguhnya yang menolong orang zalim, itu ialah yang menjual kain dan jarum kepadamu. Adapun engkau, maka adalah termasuk orang zalim itu sendiri. Adapun jawaban memenuhi undangan itu, adalah sunat yang dikuatkan, sunat muakkadah. Ada yang mengatakan, wajib, pada sebahagian tempat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau aku diundang memakan kaki kambing, niscaya aku perkenankan, dan jikalau aku diberi hadiah lengan kambing niscaya aku terima. Dan untuk memenuhi undangan makan itu, 5 macam adab. Pertama, bahwa tidak membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin dalam memenuhi undangan itu. Karena membeda-bedakan itu adalah takabur yang dilarang. Dan karena itulah, sebahagian mereka tidak mau sekali-kali memenuhi undangan itu dan berkata, menunggu sayur itu suatu kehinaan. Dan berkata yang lain, apabila aku letakkan tangan pada piring orang lain, maka telah hinalah diriku karenanya. Setengah dari orang yang takabur, ialah yang memenuhi undangan orang yang kaya, tidak orang yang miskin. Dan itu adalah berlawanan dengan sunnah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi undangan budak dan undangan orang miskin. Al-Hasan bin Ali melalui tempat sekumpulan orang miskin, di mana mereka itu meminta-minta pada orang di tengah jalan. Mereka itu telah menghamburkan pecahan-pecahan roti di atas tanah pada pasir, di mana mereka itu memakannya, sedang Al-Hasan berada di atas bagalnya, hewan peranakan antara kuda dan keledai. Lalu Al-Hasan memberi salam kepada mereka. Maka mereka berkata kepada Al-Hasan, marilah makan bersama kami, wahai putra dari puteri Rasulullah. Maka Al-Hasan menjawab, ya, boleh. Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang takabur. Lalu beliau turun dari kendaraannya dan duduk bersama mereka di atas tanah dan makan. Kemudian, ia memberi salam kepada mereka dan berkendaraan kembali, seraya berkata, aku telah penuhi panggilanmu, maka penuhilah nanti akan panggilanku. Mereka itu menjawab, boleh. Maka Al-Hasan menjanjikan dengan mereka akan suatu waktu tertentu. Maka datanglah mereka, lalu beliau menyuguhkan makanan yang mewah dan duduk makan bersama dengan mereka. Adapun perkataan dari orang yang mengatakan, bahwa orang, di mana aku meletakkan tanganku dalam piringnya, maka sesungguhnya telah hinalah diriku karenanya, maka sebahagian mereka mengatakan, bahwa ucapan itu adalah menyalahi sunnah. Sebenarnya, tidaklah demikian, karena kehinaan itu, baru ada, apabila yang mengundang tidak senang dipenuhi undangannya. Dan tidak diikuti dengan dipenuhi undangannya, sebagai suatu nikmat. Dan si pengundang memandang yang demikian itu, bahwa dia telah mempunyai kekuasaan ke atas yang diundang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang memenuhi sesuatu undangan, karena beliau tahu bahwa yang mengundang itu merasa dirinya berbuat suatu nikmat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memandang yang demikian, suatu kemuliaan dan simpanan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Hal itu berlainan dengan berlainan keadaan. Maka barang siapa menyangka, bahwa yang mengundang merasa berat memberi makanan kepada yang diundang dan diperbuatnya yang demikian, adalah karena kebanggaan atau memaksakan diri, maka tidaklah termasuk sunat, memenuhi undangan itu. Bahkan yang lebih utama, mencari alasan untuk menolaknya. Karena itulah, berkata sebahagian orang sufi, janganlah kamu memperkenankan, kecuali undangan orang, yang memandang bahwa engkau memakan rezeki engkau sendiri.
dan bahwa dia telah menyerahkan kepada engkau akan simpanan milik engkau yang ada padanya, dan memandang bahwa engkau mempunyai kelebihan kepadanya dalam menerima simpanan daripadanya. Berkata Siri As-Suktira, kepadaku sesuap yang tak ada akibat padanya terhadap Allah dan tak ada padanya cacian bagi makhluk. Apabila diketahui oleh yang diundang bahwa tak ada cacian padanya, maka tidak wajarlah ditolak. Berkata Abu Turab An-Nahsyabi, disuguhkan kepadaku makanan, lalu aku menolak. Maka aku memperoleh bencana dengan kelaparan, 14 hari lamanya. Lalu aku mengetahui bahwa itu adalah siksaannya. Ada yang bertanya kepada Ma'ruf al-Harki, tiap-tiap orang yang mengundang engkau, maka engkau pergi kepadanya. Maka menjawab Ma'ruf, saya adalah tamu, saya akan bertempat di mana mereka itu menempatkan saya. Kedua, bahwa tiada wajar menolak dari memenuhi undangan, disebabkan karena jauh, sebagaimana tiada menolak karena kemiskinan yang mengundang dan tiada terkenalnya. Tetapi tiap-tiap jarak jauh yang mungkin ditempuh menurut kebiasaan, maka tiada wajar ditolak. Karena itulah tersebut dalam Taurat atau sebahagian kitab-kitab, berjalanlah 1 mil untuk mengunjungi orang sakit. Berjalanlah 2 mil untuk berkunjung ke tempat kematian. Berjalanlah 3 mil untuk memenuhi undangan. Berjalanlah 4 mil untuk mengunjungi teman seagama. Sesungguhnya didahulukan memenuhi undangan dan berkunjung, karena padanya menunaikan hak orang hidup. Maka orang hidup itu adalah lebih utama dari orang mati. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau aku diundang ke Qura Al-Gumaim, niscaya aku perkenankan. Al-Gumaim adalah suatu tempat yang jauhnya beberapa mil dari Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa padanya dalam bulan Ramadan, tatkala sampai ke situ dan mengkosorkan salat padanya dalam perjalanan. Ketiga, bahwa tidak menolak lantaran berpuasa, tetapi datanglah. Kalau menggembirakan teman oleh berbuka, maka berbukalah. Dan hendaklah memperhitungkan dalam berbuka itu, dengan niat mendatangkan kegembiraan ke dalam hati teman, akan apa yang diperhitungkannya pada puasa. Bahkan lebih utama lagi, dan yang demikian itu ialah pada puasa sunat. Dan kalau ia tidak meyakini akan kesukaan hati temannya, maka hendaklah dibenarkannya menurut yang zahir dan hendaklah ia berbuka. Dan kalau ia meyakini bahwa temannya itu bertakalluf memaksakan diri mengadakan jamuan itu, maka hendaklah ia mencari alasan untuk melepaskan diri. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang menolak undangan, disebabkan halangan berpuasa, telah memaksakan diri untukmu saudaramu dan kamu mengatakan bahwa aku berpuasa. Berkata Ibnu Abbasrah, di antara kebajikan yang terutama, ialah memuliakan orang-orang yang duduk bersama-sama dengan berbuka puasa. Maka berbuka puasa itu menjadi ibadah dengan niat tersebut dan suatu kebagusan budi. Pahalanya melebihi pahala puasa. Manakala tidak berbuka dari puasa, maka jamuannya ialah bau-bauan, air mawar dan pembicaraan yang baik. Ada yang mengatakan bahwa celak dan minyak itu adalah salah satu daripada 2 yang disuguhkan kepada tamu. Keempat, bahwa menolak dari memperkenankan undangan, kalau makanan yang akan disuguhkan itu makanan syubhat diragukan, atau tempat atau tikar yang dibentang dari yang tidak halal. Atau terdapat pada tempat jamuan itu, suatu kemunkaran, seperti tikar sutera atau bejana perak atau gambar binatang di atas loteng atau dinding atau mendengar suatu dari bunyi-bunyian dan permainan atau berbuat dengan semacam permainan, bersenda gurau,
perbuatan yang sia-sia, mendengar cacian, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, berita palsu dan yang diada-adakan serta kebohongan dan yang serupa dengan yang demikian. Maka semuanya itu adalah sebahagian dari yang melarang untuk memperkenankan undangan dan sunatnya memperkenankannya, dan mewajibkan keharaman atau kemakruhannya. Dan begitu pula, apabila yang mengundang itu seorang zalim atau seorang pembuat bid'ah yang diada-adakan, atau seorang fasik atau seorang jahat atau seorang yang memaksakan diri karena mencari kemegahan dan keagungan. Kelima, bahwa tidak bermaksud dengan memenuhi undangan itu untuk memenuhi hawa nafsu perut, sehingga ia menjadi seorang yang berbuat pada pintu-pintu duniawi. Tetapi ia membaguskan niatnya untuk menjadikan diri dengan sambutan undangan itu sebagai seorang yang beramal untuk akhirat, yaitu bahwa adalah niatnya itu mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sabdanya, "Kalau sekiranya aku diundang ke Qura, niscaya aku perkenankan." Dan hendaklah diniatkan menjauhkan diri berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, karena sabdanya, "Barang siapa tiada memperkenankan undangan dari yang mengundang, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." Dan diniatkan memuliakan saudaranya sesama mukmin, karena mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa memuliakan saudaranya mukmin, maka seolah-olah ia telah memuliakan Allah." Dan diniatkan mendatangkan kegembiraan ke dalam hati teman, karena mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa menggembirakan orang mukmin, niscaya sesungguhnya ia telah menggembirakan Allah." Dan diniatkan bersama yang tadi untuk berkunjung, supaya menjadi berkasih-kasihan pada jalan Allah. Karena disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padanya kunjung mengunjungi dan beri memberi karena Allah. Dan telah berhasil pemberian itu dari salah satu pihak, lalu berhasillah pula kunjungan dari salah satu pihak lagi. Dan diniatkan memelihara diri daripada buruk sangkaan orang tentang tidak datangnya itu, lalu tersiar pembicaraan bahwa yang demikian itu disebabkan oleh kesombongan atau keburukan budi atau penghinaan kepada teman muslim, atau hal-hal yang serupa dengan yang demikian. Maka inilah 6 macam niat yang dihubungkan pada memperkenankan undangan, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala secara satu persatu daripadanya. Maka betapa pula secara keseluruhannya. Ada sebahagian salaf berkata, "Saya menyukai supaya pada tiap-tiap amal perbuatan saya ada niat padanya, sehingga pada makan dan minum." Dan dalam contoh yang seperti ini, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap manusia itu apa yang diniatkannya." Maka barang siapa yang berniat dengan hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berniat dengan hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau kepada wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkan hijrah kepadanya. Niat itu hanya membekas pada perbuatan mubah dan perbuatan taat. Adapun pada perbuatan yang terlarang, maka tiadalah membekas. Kalau sekiranya ia berniat menggembirakan teman-temannya dengan memberi pertolongan kepada mereka pada minum khamar atau perbuatan haram yang lain, niscaya niat itu tidak bermanfaat. Dan tidaklah boleh dikatakan segala amal perbuatan itu dengan niat dalam hal ini. Tetapi kalau bermaksud dengan tampil ke medan perang di mana ia adalah suatu perbuatan taat untuk memperoleh kemegahan dan mencari kekayaan, niscaya berkisarlah ia dari segi ketaatan.
Begitu pula perbuatan mubah, perbuatan yang dibolehkan, yang berkisar di antara segi kebajikan dan tidaknya, akan berhubungan dengan segi kebajikannya itu, dengan niat. Maka berpengaruhlah niat pada dua bahagian ini, perbuatan mubah dan taat, dan tidak berpengaruh pada bahagian yang ketiga, bahagian yang terlarang. Adapun mengenai kedatangan, maka adabnya ialah memasuki rumah itu dan tidak duduk di kepala majelis, lalu mengambil tempat yang terbagus. Tetapi hendaklah dengan tawadu, merendah diri, dan tidak melamakan orang-orang yang telah datang untuk menunggu kedatangannya. Dan tidak pula mencepatkan, di mana ia datang dengan cara yang tiba-tiba, sebelum sempurna persediaan. Dan tidak menyempitkan tempat kepada orang-orang yang telah datang lebih dahulu, dengan desak-mendesak. Tetapi bila ditunjukkan oleh tuan rumah kepadanya suatu tempat, maka janganlah sekali-kali membantahnya. Karena kadang-kadang tuan rumah itu telah menyusun untuk masing-masing undangan itu tempatnya. Maka kalau ditentang, niscaya membawa kekacauan kepada tuan rumah. Kalau diisyaratkan kepadanya oleh sebahagian tamu, dengan ketinggian derajat, karena memuliakannya, maka hendaklah ia bertawatlu, merendahkan diri. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sifat merendahkan diri karena Allah, ialah rela dengan yang kurang dari tempat duduk. Dan tiada wajarlah duduk setentang pintu kamar untuk wanita dan tabir mereka. Dan janganlah banyak memandang ke tempat yang dikeluarkan makanan daripadanya, karena itu menunjukkan kepada kerakusan. Dan dikhususkan salam dan pertanyaan kepada orang yang berdekatan dengan dia, apabila ia telah duduk. Apabila masuk seorang tamu untuk bermalam, maka hendaklah diberitahukan oleh tuan rumah kepadanya, ketika masuk itu, kiblat, tempat buang air dan tempat berwudhu. Begitulah diperbuat oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'iyah. Dan Imam Malik membasuh tangannya sebelum makan, sebelum orang lain membasuh tangannya, seraya berkata, tuan rumah membasuh tangannya sebelum makan, adalah lebih utama. Karena membawa orang kepada memuliakannya. Maka caranya, ialah tuan rumah itu mendahulukan membasuh tangannya pada awal makan dan mengemudiankan membasuh tangannya pada akhir makan, untuk menunggu masuk orang yang akan makan, lalu makan bersama dengan dia. Apabila memasuki tempat jamuan, lalu melihat yang munkar, maka hendaklah menghilangkan kemungkaran itu, kalau sanggup. Dan kalau tidak, maka hendaklah ditantangnya dengan lisan dan kemudian, pergilah. Perbuatan munkar, yaitu tikar sutera, pemakaian bejana perak dan emas, gambar pada dinding, diperdengarkan permainan dan bunyi-bunyian, hadir kaum wanita yang terbuka mukanya dan lain-lain lagi dari perbuatan-perbuatan haram. Sehingga Ahmad berkata, apabila ia melihat alat celak, di mana kepalanya terbuat dari perak, maka seyokialah keluar. Dan janganlah setuju duduk, kecuali pada palang pintu. Dan beliau berkata pula, apabila melihat tabir halus, maka seyokialah keluar, karena itu adalah pemaksakan diri. Tak ada padanya faedah, tidak menolak panas dan dingin dan tidak menutupkan sesuatu. Begitu pula beliau berkata, keluarlah, apabila melihat dinding rumah, ditutupi dengan sutera, sebagaimana menutupkan Ka'bah. Seterusnya Ahmad berkata, apabila menyewa rumah, di mana padanya gambar atau memasuki kamar mandi, lalu menampak gambar, maka seyokialah mengikiskan gambar itu. Kalau tidak sanggup, maka keluarlah. Semua yang disebut oleh Ahmad itu benar. Hanya harus diperhatikan tentang tabir halus dan penghiasan dinding dengan sutera. Karena itu tidaklah sampai kepada mengharamkan.
karena sutera hanya diharamkan kepada laki-laki saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dua ini, emas dan perak diharamkan kepada umatku yang laki-laki dan dihalalkan kepada yang wanita daripadanya. Dan apa yang di atas dinding itu tidaklah ditujukan kepada laki-laki. Dan kalau itu diharamkan, niscaya diharamkanlah penghiasan Ka'bah. Bahkan yang lebih utama ialah membolehkannya, karena menurut pemahaman yang semestinya dari firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapakah yang mengharamkan memakai perhiasan Allah? S7 Al-A'raf ayat 32. Lebih-lebih pada waktu hiasan itu, apabila tidak diambil menurut adat kebiasaan untuk bermegah-megah. Walaupun dapat dihayalkan, bahwa orang laki-laki mengambil manfaat dengan memandang kepada dinding itu. Dan tidaklah diharamkan kepada laki-laki mengambil manfaat dengan memandang kepada sutera, manakala dipakai oleh budak-budak wanita dan kaum perempuan. Dan dinding tadi adalah seperti dengan wanita, karena ia tidak disifatkan dengan jantan. Adapun menghidangkan makanan, maka 5 adabnya. Pertama, menyegerakan makanan itu, karena yang demikian adalah sebahagian dari memuliakan tamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Manakala telah banyak yang datang dan belum datang seorang atau dua dan mereka itu terkemudian dari waktu yang dijanjikan, maka hak orang-orang yang telah datang untuk disegerakan adalah lebih utama dari hak mereka yang datang kemudian. Kecuali yang datang kemudian itu orang miskin atau merasa kecil hati dengan yang demikian. Maka dalam hal ini tiada mengapa dikemudiankan. Dan salah satu dari dua pengertian, mengenai firman Allah Ta'ala, sudah datangkah kepadamu cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? S51 As-Sariyat ayat 24 bahwa para tamu itu dimuliakan dengan menyegerakan penyuguhan makanan kepada mereka. Dibuktikan kepada yang demikian oleh firman Allah Ta'ala, setelah seketika lamanya, dihidangkannya daging sapi yang dibakar. S11 Hud ayat 69. Dan firman-Nya, lalu dia pergi dengan diam-diam kepada keluarganya dan dibawanya daging anak sapi yang gemuk. S51 As-Sariyat ayat 26. Raga dan masdarnya, yaitu, raukhan pada ayat di atas, artinya, berjalan dengan cepat. Dan ada yang mengatakan, berjalan dengan diam-diam. Dan ada yang mengatakan, dia datang dengan daging paha. Dan dinamakan daging paha itu dengan ijelin pada ayat di atas karena dia menyegerakan membawanya dan dalam seketika saja. Berkata Hatim al-Asyam, cepat tergopoh-gopoh itu dari setan, kecuali pada 5 perkara. Maka yang 5 ini adalah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberi makanan kepada tamu, menyelenggarakan tajis mayit, mengawinkan anak gadis, membayar hutang dan bertaubat daripada dosa. Dan disunatkan menyegerakan walimah pesta perkawinan. Ada ulama yang mengatakan bahwa pesta kawin pada hari pertama itu sunat, pada hari kedua suatu yang ma'ruf dikenal sebagai adat kebiasaan dalam masyarakat dan pada hari ketiga itu ria. Kedua, penerbitan makanan, dengan mendahulukan pertama-tama buah-buahan, kalau ada. Yang demikian itu, adalah lebih bersesuaian dengan kesehatan, karena lebih melekaskan pencernaan makanan. Maka sewajarnya lah buah-buahan itu jatuh pada bahagian bawah perut besar. Dan dalam Al-Quran terdapat peringatan untuk mendahulukan buah-buahan, pada firman Allah Ta'ala. Dan buah-buahan, mana yang mereka pilih?
S56 Al-Waqiah ayat 20. Kemudian Allah berfirman, dan daging burung, mana yang mereka ingini. S56 Al-Waqiah ayat 21. Kemudian, yang lebih utama didahulukan sesudah buah-buahan, ialah daging dan roti yang dihancurkan ke dalam kuah sarit. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan Aisyah dari wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan sarit dari makanan-makanan lain. Kalau dikumpulkan kepada makanan itu, yang manis sesudah sarit, maka sesungguhnya telah berkumpul segala yang baik-baik. Dan dibuktikan berhasilnya memuliakan tamu dengan daging, ialah firman Allah Ta'ala mengenai tamu Nabi Ibrahim karena ia menyuguhkan daging sapi yang dibakar, yaitu yang telah bagus masakannya. Dan itu adalah salah satu dari pengertian memuliakan, yakni dengan mendahulukan daging. Allah Ta'ala berfirman tentang menyifatkan yang baik-baik at-tayyibaat, dan kami turunkan kepadamu al-mana dan as-salwa. S2 Al-Baqarah ayat 57. Al-mana, yaitu manisan lebah, dan as-salwa, yaitu daging. Dinamakan daging itu dengan as-salwa karena ia menyenangkan dari semua lauk pauk yang lain, dan tidak dapat yang lain menggantikan kedudukan daging. Karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulu lauk pauk ialah daging. Kemudian, sesudah menyebutkan al-mana dan as-salwa, maka Allah Ta'ala berfirman, makanlah makanan yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. S2 Al-Baqarah ayat 57 yang tersebut di atas. Maka daging dan makanan yang manis halwa itu, termasuk dari yang baik-baik. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, memakan yang baik-baik, mewarisi kerelaan Allah. Dan yang baik-baik itu sempurna dengan meminum air dingin dan menuangkan air yang sudah sejuk di atas tangan ketika membasuhnya. Berkata Al-Mamun, meminum air dengan es adalah mengikhlaskan kesyukuran. Berkata setengah orang yang ahli tentang adab, apabila kamu mengundang teman-temanmu, lalu engkau suguhkan kepada mereka makanan dari buah-buahan dan ikan, kemudian kamu berikan minuman air dingin, maka sesungguhnya engkau telah menyempurnakan jamuan. Dan sebahagian mereka mengeluarkan belanja beberapa dirham untuk jamuan, lalu berkata sebahagian hukama, kami tidak berhajat kepada ini, apabila rotimu bagus, airmu dingin dan cukamu masam, maka sekedar itu sudah mencukupi. Berkata setengah mereka, adanya kue yang manis sesudah makan, adalah lebih baik daripada banyaknya macam makanan. Dan menetap dengan kepuasan pada satu hidangan dengan satu macam, adalah lebih baik daripada lebih kepada dua macam. Ada yang mengatakan, bahwa malaikat mendatangi hidangan, apabila ada padanya sayur-sayuran. Maka sayur-sayuran itu disunatkan pula. Dan karena padanya itu, penghiasan bagi makanan dengan kehijauan. Dan pada suatu berita tersebut bahwa hidangan yang diturunkan kepada kaum Bani Israel itu adalah padanya bermacam-macam sayur-sayuran, kecuali daun kurats busuk baunya, menyerupai bawang. Dan ada pada hidangan itu ikan, di mana pada kepalanya cuka, pada ekornya garam. Dan pada hidangan itu 7 buah roti dan di atas masing-masing roti itu, buah zaitun dan biji buah delima. Ini, apabila berkumpul semuanya, adalah baik karena bersesuaian. Ketiga, bahwa didahulukan dari berbagai macam makanan itu, yang lebih lembut, sehingga dapat dihabiskan daripadanya oleh siapa yang mau. Dan tidak diperbanyakkan makan lagi sesudahnya. Dan kebiasaan orang-orang yang mewah, ialah mendahulukan makanan yang kasar.
supaya kembali tergerak nafsunya dengan memperoleh makanan yang lembut kemudian. Dan itu adalah berlawanan dengan sunnah. Itu adalah helah untuk membanyakkan makan. Dan adalah di antara kebiasaan orang-orang terdahulu, menyuguhkan sejumlah macam makanan sekaligus dan mengatur berbaris-baris piring makanan di atas meja makan. Supaya masing-masing boleh makan menurut kesukaannya. Dan kalau tak ada pada tuan rumah itu, selain semacam saja, maka hendaklah disebutkannya. Supaya para tamu dapat menyempurnakan makan dari yang semacam itu. Dan tidak lagi menunggu akan yang lebih baik. Diceritakan dari sebahagian orang-orang yang mempunyai kehormatan diri, muruah, bahwa ia menulis pada sehelai kertas, berbagai macam makanan yang ada padanya dan disuguhkannya kepada para tetamu. Berkata setengah para guru, disuguhkan kepadaku oleh sebahagian para guru, suatu macam makanan negeri Syam. Lalu aku berkata, pada kami di Irak, sesungguhnya ini disuguhkan pada penghabisan. Lalu menjawab guru tadi, begitulah pada kami di negeri Syam. Dan tak adalah baginya makanan yang lain. Maka malulah aku daripadanya. Berkata sebahagian guru yang lain, adalah kami serombongan pada suatu perjamuan. Lalu disuguhkan kepada kami berbagai macam kepala ikan yang dipanggang, yang dimasak dan terpotong-potong. Kami tidak terus makan, tetapi menunggu macam atau bawaan yang lain. Lalu dibawalah kepada kami baki dan tidak disuguhkan makanan yang lain. Maka pandang memandanglah di antara kami satu sama lain. Lalu berkata sebahagian guru secara berkelakar, sesungguhnya Allah Ta'ala mentakdirkan menjadikan kepala, tanpa badan. Guru tadi meneruskan ceritanya, maka bermalamlah kami pada malam itu dengan perut lapar. Kami mencari pecahan-pecahan roti sampai kepada waktu sahur. Maka dari itulah, disunatkan menyuguhkan semuanya atau diterangkan apa yang ada pada tuan rumah. Keempat, bahwa tidak mencepatkan mengangkat makanan-makanan itu, sebelum para tamu cukup memakannya. Sehingga mereka telah mengangkat tangannya dari makanan-makanan tersebut. Karena mungkin di antara mereka, masih ingin kepada yang masih tinggal daripada yang telah disuguhkan itu atau ia masih berhajat kepada makan. Maka tertahanlah ia daripada memakannya, lantaran cepat mengangkatnya. Dan adalah dengan tetap pada suatu hidangan, di mana dikatakan, yang demikian itu, adalah lebih baik dari dua macam makanan. Maka mungkin dimaksudkan dengan kata-kata tadi, ialah tidak menyegerakan mengangkatkannya. Dan mungkin pula dimaksudkan dengan suatu hidangan itu, akan keluasan tempat. Diceritakan dari As-Satturi, yang mana beliau ini adalah seorang sufi yang suka berkelakar, bahwa ia telah berkunjung pada salah seorang anak dunia dalam suatu perbincangan. Maka disuguhkan seekor kibasi dan adalah tuan rumah itu seorang yang kikir. Maka tatkala dilihatnya para tamu merobek-robekkan kibasi tadi, maka sempitlah dadanya tiada merasa senang. Lalu ia memanggil pelayannya, "Hai pelayan, angkatlah kepada anak-anak makanan ini." Lalu pelayan itu mengangkatnya ke dalam rumah. Maka bangunlah As-Satturi, berlari-lari di belakang kibasi itu. Lalu orang bertanya kepadanya, "Mau kemana?" Beliau menjawab, "Saya mau makan bersama anak-anak." Maka malulah tuan rumah dan menyuruh mengembalikan kibasi tadi. Dari macam inilah, bahwa yang mempunyai hidangan tidak mengangkat tangannya sebelum para tamu. Karena mereka itu malu. Bahkan seyokyalah yang mempunyai makanan, orang yang terakhir siap makan. Adalah setengah orang-orang mulia menerangkan kepada orang ramai, para tamunya, segala macam makanan dan membiarkan mereka memakannya dengan cukup.
Maka apabila mereka hampir siap makan, lalu tuan rumah itu duduk berlutut dan mengulurkan tangannya kepada makanan, lalu makan, seraya berkata, Bismillah, tolonglah aku, kiranya Allah memberkati padamu dan kepadamu. Dan ulama-ulama terdahulu, salaf, memandang baik yang demikian. Kelima, bahwa disuguhkan dari makanan, sekedar mencukupi. Karena kurang dari mencukupi, adalah mengurangkan kehormatan diri, muruah. Dan menambahkan dari yang mencukupi, adalah berbuat-buat tasanu dan ria. Lebih-lebih apabila dari tuan rumah itu, tidak membolehkan dimakan seluruhnya. Kecuali bahwa disuguhkan banyak dan tuan rumah itu baik hati, kalau para tamu mengambil semuanya. Dan berniat memperoleh barakah dengan kelebihan makanan yang dimakan para tamu itu. Karena tersebut pada suatu hadits, tuan rumah itu tidak dihisapkan dosanya, tidak dikira dosa yang memberatkannya. Ibrahim bin Adamrah telah menyuguhkan banyak makanan pada hidangannya. Lalu berkata Abu Sufyan, "Hai Abu Ishaq, apakah tidak engkau takut bahwa ini adalah berlebih-lebihan?" Ibrahim menjawab, "Tidak adalah pada makanan itu berlebih-lebihan. Kalau tidak ada niat itu, maka membanyakkan makanan adalah pemaksakan diri." Berkata Ibnu Mas'udra, "Kami dilarang memperkenankan undangan orang yang bermegah-megah dengan makanannya." Segolongan sahabat memandang makruh memakan makanan yang bermegah-megah. Dari itulah, tidak pernah sekali-kali diangkat dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelebihan dari sesuatu makanan. Karena mereka itu tidak menyuguhkan, selain sekadar yang perlu saja dan mereka tidak memakan dengan sempurna kenyang. Dan seyogyalah mula-mula diasingkan bahagian dari keluarga tuan rumah, ahlil bait. Sehingga pandangan mereka tidak tertuju dengan pengharapan akan kembali sedikit dari makanan itu. Dan mungkin tidak ada yang kembali, maka sempitlah dada mereka dan keluarlah pembicaraan yang tidak baik terhadap para tamu itu. Dan adalah apa yang telah disuguhkannya kepada tamu-tamu tadi, termasuk kepada apa yang diikuti oleh kebenciannya kepada mereka. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap para tamu. Apa yang tinggal dari makanan, maka tidaklah bagi tamu-tamu itu mengambilnya. Dan itu adalah apa yang dinamakan oleh kaum sufi dengan tergelincir. Kecuali telah ditegaskan oleh yang punya makanan itu, dengan keizinan diambil, dengan rela hati atau diketahui yang demikian itu, dengan tanda-tanda dari keadaan. Dan tuan rumah itu amat merasa senang dengan yang demikian. Kalau berat dugaan, bahwa tuan rumah itu kurang senang, maka tidak seyogyalah diambil. Dan apabila diketahui kerelaan dari yang punya makanan itu, maka seyogyalah dijaga keadilan dan keinsyafan kepada teman-teman. Maka tidak wajarlah diambil oleh seseorang selain yang tertentu untuknya atau apa yang direlai oleh temannya dengan kepatuhan. Tidak dengan rasa kemalu-maluan. Adapun kembali dari perjamuan, maka mempunyai 3 adab kesopanan. Pertama, bahwa tuan rumah keluar bersama tamu sampai ke pintu rumah. Dan itu adalah sunat. Dan termasuk sebahagian daripada memuliakan tamu. Dan disuruh memuliakan tamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setengah dari sunat bagi orang yang mempunyai tamu, ialah mengantarkannya sampai ke pintu rumah." Berkata Abu Qatadah, bahwa telah datang utusan Raja Habsyi, Negus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bangunlah Rasulullah sendiri mengurus kedatangan mereka itu. Lalu berkata para sahabatnya, "Kami saja cukup, wahai Rasulullah."
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Adalah mereka dahulu telah memuliakan sahabatku, maka sekarang aku ingin membalas budi baik mereka itu.